Oke, satu, dua, tiga. Selamat pagi, semangat pagi, kawan Inspira yang luar biasa. Hari ini bahagia sekali saya, Bram Wijaya, hadir menemani Anda dalam acara Dialog Bliss di Jakarta, Bali. Acara yang rutin hadir setiap hari ini tentu saja kita berharap akan menumbuh kembangkan sebuah pemikiran yang lebih maju terkait dengan motivasi, terkait dengan keinginan, cita-cita, impian dan sebagainya. Pada hari ini hari Jumat yang penuh berkah, kita harapkan seperti itu, dan ini adalah sebuah kondisi yang harus kita teruskan agar kita selalu menjadi yang terbaik dan tetap berjaya dalam hubungannya dengan apa yang kita lakukan di masa depan yang akan datang ini. Ya, bersama Presiden Direktur PT Cakap Jakarta, Bapak Cia Afianto, yang selalu setia menemani kita dan peduli dengan apa yang kita inginkan terkait dengan tema-tema yang sangat inspiratif. Selamat pagi, semangat pagi Pak Afi. Ya, semangat pagi Pak Bram. Semangat pagi juga kawan infra yang ada di Bali dan seluruh Indonesia, dan terutama para mitra usaha cakap yang ada di seluruh tanah air. Salam sehat, sejahtera, dan salam besar. Ya, salam besar juga, dan pada hari ini temanya sangat menarik, tapi sebelum menuju ke suatu tema, ada baiknya kita saling tanya kabar masing-masing wilayah ini. Jakarta gimana kabarnya? Dan saya informasikan Bali saat ini masih sedang berbenah terkait dengan bencana beberapa hari lalu terkait dengan banjir bandang, dan semua orang disibukkan dengan untuk berbenah di jalan, di desa-desa dan sebagainya. Dan semoga saja hari ini cerah sampai sore ya Pak. Namanya juga cuaca ya Pak. Bagaimana Jakarta Pak? Ya, Jakarta seperti biasa Pak, sering hujan. Sekarang kadang-kadang cuaca tidak menentu, paginya siang panas, terus malamnya hujan. Ya itulah namanya pancaroba ya. Sekarang cuaca sudah tidak bisa diprediksi lagi. Dan saya juga turut prihatin atas musibah di Bali, katanya jembatan putus antara Bali ke Gilimanuk. Ya, semoga cepat dipulihkan, cover, sehingga semua boleh menjalankan aktivitasnya kembali. Ya Pak, terima kasih. Dan ya kawan Inspira yang luar biasa, hari ini kita akan menghadirkan satu tema yang menarik, yaitu adalah langkah-langkah perubahan menuju sukses. Ya, kalimatnya seperti apa, yang jelas intinya sebuah perubahan menuju sukses. Dan pada hari ini kami menyediakan line telepon untuk bisa Anda gunakan. Nah, kalau Anda mendengarkan radio dan kemudian interaktif dengan menggunakan nomor telepon, itu sama dengan hari ini online secara ratato itu radio tanpa tower ya. Dan kemudian hari ini tentu saja online dengan menggunakan WA interaktif di nomor 0821 4659 5232 ya. Ada di layar ada layar di full version, ada tulisannya 0821 4659 5232. Dan juga Anda bisa tulis di halaman komen pertanyaan-pertanyaan ataupun opini, ataupun Anda ingin berpromosi dengan keagenan Anda di seluruh Indonesia dengan menggunakan tagar-tagar yang efektif seperti Agen Batam, umpamanya menggunakan tagar Agen Batam, tagar Agen Bandung, tagar Agen Papua dan lain sebagainya. Nah, baiklah, kita hari ini akan berbicara tentang perubahan. Pak Api, kalau kita bicara tentang perubahan, tentu seluas apa sebenarnya bicara tentang perubahan? Karena di sini kan ada perubahan ke dalam diri dan ada upaya-upaya merubah secara kelompok dan sebagainya. Nah, ini kita batasi perubahan seperti apa yang sebenarnya yang kita bicarakan ini. Silakan Pak. Ya, hari ini topiknya sangat menarik dan sangat luas ya, karena sebenarnya perubahan itu sendiri adalah satu proses alami ya. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Ya, kalau kita selalu bilang
di dunia tidak ada yang pasti. Yang ada yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri. Nah, tetapi perubahan ini kan membawa dampak. Nah, kita ambil contoh pengalaman-pengalaman masa lalu, ya kan? Hari ini posisi kita ditentukan oleh apa yang kita sudah lakukan di masa yang lampau, ya kan? Jadi kalau orang yang di masa lalu ini tidak banyak mengalami satu perubahan yang lebih baik, berarti hari ini dia akan menerima konsekuensinya, ya kan? Nah, apa yang kita lakukan hari ini, kerja keras kita dan sebagainya, akan menentukan nanti masa depan kita. Ya. Itulah yang disebut dengan satu proses perubahan. Tapi yang kita mau bicara perubahan di sini adalah lebih ke arah strategi langkah-langkah perubahan itu menuju kepada satu pencapaian kesuksesan. Nah, saya ambil contoh, ya. Kadang-kadang ada bisnis-bisnis yang merasa sudah hebat tapi tidak mau berubah. Akhirnya dengan perkembangan zaman jadi ketinggalan. Saya ambil contoh, dulu saya sering pakai, kita masih ingat pasti HP Nokia, ya. Nokia itu dulu hebat sekali, luar biasa Nokia. Ya, Nokia pada saat zamannya itu merajalela di mana-mana HP. Tapi Nokia ini tidak ada perubahan. Ya mungkin lamban perubahan atau tidak mau ada perubahan dan sebagainya, akhirnya ditinggalkan. Nah, sekarang disalib sama Samsung kan, iPhone gitu, iPad ya, iPhone ya. Nah, kenapa? Karena kalau tidak ada berubah pasti akan ketinggalan. Ya banyak-banyak yang brand-brand yang ngetop tapi tidak mau berubah, ya akhirnya ditinggalkan. Nah, apalagi zaman sekarang ini zaman yang sudah cepat sekali perubahan, Pak Bram. Ya. Nah, perubahan ini tentu ada mengandung konsekuensi. Kenapa banyak orang tidak mau berubah? Karena takut, ya, tidak berani menghadapi keadaan yang, karena perubahan itu tidak selalu lebih baik. Perubahan itu bisa menuju lebih baik, bisa menuju ke arah yang lebih buruk. Nah, tetapi kalau tidak berubah, ya pasti akan ketinggalan. Ya, ada istilah change or die, ya, berubah atau punah. Ya, kalau kita tidak mau berubah, ya lama-lama kita punah. Tapi kalau kita mau berubah, kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini yang menarik sekali hari ini, ya. Nah, perubahan-perubahan ini tentu mengandung konsekuensi, risiko, ya, ketidaknyamanan. Ya, kalau ada orang yang hidupnya sudah nyaman, ya tidak mau berubah. Misalnya contoh, ada orang yang sudah nyaman bisnis dengan konvensional, ya terus saja. Ya, padahal sekarang itu sudah ada teknologi kan. Nah, artinya kalau bisnis-bisnis sekarang kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka kita ketinggalan. Nah, Cakap pun dalam hal ini pun sudah mulai belajar. Tahun ini kita sudah mulai mengarah ke digitalisasi, ya, digital, ya. Ya tentu pasti tidak nyaman, Pak. Biasa konvensional tiba-tiba ada biasanya misalnya kita selalu print cetakan, gitu kan, brosur di print, katalog promosi produk di print dan sebagainya. Sekarang ini udah statement bonus di print dan sebagainya. Nah, sekarang ini kita sudah ada fasilitas, misalnya tidak lagi kita kirim, karena kalau kita kirim, cetak kirim satu waktunya lama. Yeah. Nah, sekarang zaman perubahannya cepat, ya. Kita langsung aja di digital, misalnya e-member, ya kan, electronic member. Jadi orang lewat e-member, begitu tanggal 30, tanggal 1, tanggal 1, tanggal 2, mereka sudah bisa cek, bonus saya berapa ya, jaringan saya seaktif apa ya, pembelanjaan saya berapa apa, semua sudah bisa dicek. Itu sudah mulai kita lakukan. Jadi kedepannya memang sudah paperless, Pak. Jadi tidak lagi ada print-printan, ya semua udah digital cepat sih. Nah, sama juga promosi katalog. Kalau katalog kita mencetak, ketinggalan zaman, Pak. Yeah. Baru kita ubah, cetak belum selesai udah berubah lagi. Nah, oleh sebab itu kita pakai e-katalog. Oh, jadi sekarang langsung voucher, dulu kita kirim pakai fisik kertasnya. Sekarang promosinya kita kirim pakai e-voucher. Nah, semua sekarang sudah mau tidak mau harus belajar, Pak. Siap tidak siap, mau tidak mau kita harus belajar berubah untuk menuju ke arah digitalisasi acara praktek, lebih praktis. Ya. Nah, ini ada satu perubahan yang mendasar, ya, karena bisnis sekarang ini rata-rata semua mau nggak mau harus ikuti. Kalau tidak ikuti kita ketinggalan, Pak Bram. Nah,
sama juga member juga, kalau tidak mau mengikuti perubahan-perubahan pasti akan ketinggalan. Ya, tapi ini ada sebuah kondisi di mana sebuah peralihan itu seperti apa sih sebenarnya kondisinya dari sebuah perubahan ya. Nah, kalau kita bicara tentang perubahan itu sendiri, itu tentu saja dipengaruhi oleh permintaan banyak orang. Dalam hal ini mungkin Bapak melihat generasi mudanya minta seperti itu atau memang zamannya harus seperti itu. Dan tadi sudah dijelaskan, sudah dimengerti bahwa ternyata yang namanya perubahan itu ada kalimat mau tidak mau, suka atau tidak suka ya. Kalimat ini yang sebenarnya bagi generasi yang lama ya kebingungan, dan generasi baru pasti hore-hore gitu istilahnya ya. Nah, peralihan ini diciptakan seperti apa nantinya, Pak? Untuk sebuah peralihan ini? Ya, tentu semua suatu perubahan itu kan harus kita belajar satu prinsipnya. Jadi prinsip dasar perubahan itu pertama, diri kita mau berubah tidak. Kita mau belajar tidak. Memang belajar itu karena tidak nyaman, Pak. Tidak nyaman untuk orang-orang tertentu. Misalnya kebiasaan kita gini, tiba-tiba kita berubah sesuatu yang asing. Saya ambil contoh saya sendiri kan tidak mengikuti perkembangan HP ya, artinya ya sangat kutip agak gaptek lah ya, tidak mengikuti. Nah tentunya perubahan dulu saya pakai Nokia aja kan, gitu. Ini sekarang pakai Samsung, ya Samsung juga kalau pakai yang lain lagi kita harus belajar lagi. Samsung itu kan begitu keluar seri yang baru lagi harus belajar kan. Jadi memang kadang-kadang usia-usia tertentu itu nggak nyaman, Pak. Kita maunya kan yang praktis, tapi mau tidak mau, karena namanya teknologi ini membantu kita untuk mencapai sesuatu lebih mudah. Nah, perubahan itu harus mulai dari diri kita sendiri. Misalnya dari hal-hal yang kecil aja, Pak. Perubahan itu harus dimulai dari kebiasaan yang tidak baik, kita harus mau berubah menjadi kebiasaan yang baik. Jadi perubahan itu tidak bisa dalam waktu singkat langsung berubah, simsalabim berubah. Nah itu nggak bisa, Pak. Oke, ya Pak, kita sulap aja kan. Ya, kita itu bisa simsalabim berubah. Ya itu kan sulap aja, itu kan nyata. Sulap ya, jadi memang nggak ada yang sulap di zaman sekarang ini Jadi, ya. Ini yang ada, Pak. Sekarang ini perubahan itu harus memulai dari diri kita sendiri, memulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari kapan? Dari sekarang, jangan tunggu-tunggu. Nah, perubahan itu akan membawa dampak. Ya, Albert Einstein mengatakan gini, ada orang mengharapkan hasil yang berbeda, tapi dengan cara melakukan hal yang sama terus-menerus, itu sesuatu yang crazy. Ya, jadi nggak mungkin kita mengharapkan ada suatu perubahan yang besar, tapi kita melakukan itu terus nggak mau berubah. Nah, terus Albert Einstein juga mengatakan the measure of intelligence is ability to change. Ya, ukuran dari satu kecerdasan adalah kemampuan untuk berubah. Oh. Jadi kalau ada orang yang punya kemampuan untuk berubah, nah itu ukuran kecerdasan. Ya. Jadi terus terang bisnis sekarang udah beda, Pak. Kalau dulu bisnis yang penting modalnya besar, tahu dulu. Yeah. Yang penting gedungnya gede, ya kan, penampilannya bagus. Nah, itu dulu, Pak. Sekarang tidak. Sekarang bisnis sekarang orang tidak perlu lagi punya gedung yang gede. Cukup dia sewa gedung kira-kira 3x4 udah cukup, atau 4x5 satu tempat, tapi semua sudah main teknologi. Ya, virtual ya, kita sekarang lihat banyak orang udah nggak ada virtual office, ya kan. Nah, terus juga nggak perlu lagi modal yang gede, yang penting networknya gede. Nah, ini dia, nggak perlu punya armada, misalnya contoh ya, dulu dikuasai dulu kan Bluebird hebat, karena armadanya banyak, baru-baru, servinya baru. Sekarang udah ketinggalan. Kalau Bluebird tidak mau gabung dengan Gojek atau apa, dia udah ketinggalan. Nah, sekarang kita lihat Gojek, Gekar, mereka nggak punya armada, tapi mereka cuma siapkan platformnya, punya network, itu luar biasa. Nah, bisnis sekarang ini udah berubah, Pak, udah berubah zaman, Pak.
Ya, jadi tidak bisa dilihat lagi gedung nggak ini lagi modal udah enggak. Sekarang orang yang menguasai adalah orang yang menguasai network jaringan. Semakin banyak kita bisa menguasai jaringan, maka kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Nah, ini bisnis kita ini berkaitan dengan kita, cakep. Ya, karena bisnis cakep ini adalah yang paling penting kita adalah bagaimana membangun network ininya kuat. Network kuat, sosialisasi komunitas semua akan masuk. Nanti orang akan menikmati. Bahkan apa yang selalu digembar-gemborkan oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya Cash Flow Quadrant, yaitu passive income, ini akan terjadi betul-betul. Jadi nanti kalau kita membangun network, membangun aset kita kuat, ya, maka kita akan menikmati saat kita libur, saat kita tidur, saat kita istirahat, uang bekerja buat kita. Itu yang perubahan, Pak. Iya, Pak. Nah, kemudian sekarang ini untuk menghadapi era perubahan, sikap-sikap mental seperti apa yang kita sediakan, ya? Tentu ini Bapak punya satu cara tersendiri, ya. Karena ini erat kaitannya dengan perubahan yang kadang-kadang membuat kita menyakitkan bagi sebagian orang, tapi malah ada yang bahagia gitu. Nah, itu bagaimana itu, Pak? Ya, pada dasarnya prinsip perubahan ini minimal kita harus berubah dalam 3 hal minimal, ya. Itu boleh, ya. Pertama, mentalitas kita harus berubah, ya. Jadi mentalitas kita, kadang-kadang orang selalu merasa kekurangan kurang terus gitu kan, miskin, merasa tidak ada apa-apanya. Nah, itu mentalnya, Pak. Padahal secara fisik belum tentu. Tapi ada orang yang miskin secara fisik, secara materi, tapi dia mentalnya kaya. Ya, kita kemudian mental orang yang kaya, yaitu mental suka menolong orang, memberi dan sebagainya. Mental seorang juara, tidak gampang menyerah. Nah, itu mentalnya udah disiapkan kuat, mentalnya menghadapi tolakan, menghadapi segala, mentalnya kuat. Nah, itu pertama. Kedua, mindset. Nah, banyak orang mindsetnya ada 2, Pak. Ada fixed mindset, ada growth mindset. Nah, banyak orang yang tidak bisa maju adalah punya fixed mindset. Jadi ya itu tidak mau berubah. Jadi mindsetnya begitu ya begitu terus saja. Cara berpikirnya gitu ya cara berpikirnya gitu. Karena mindset itu sangat menentukan hidup seseorang. Itu ibaratnya itu petunjuknya. Ya, kompas petunjuk di dalam melangkah itu ditentukan mindset, persepsi orang. Ada orang persepsi pokoknya, nah itu susah, Pak. Kalau orang punya pokoknya, misalnya nanti, ini akan terjadi lagi nih, Pak. Ya. Setiap 5 tahun ini akan terulang lagi. Nanti tahun 2024, ya ada pilpres, ada pemilu kan, pilpres. Nah, ada orang yang fix mindset. Pokoknya saya idola saya ini, saya mau pilih presidensi A. Nggak mau tahu. Yang mau jelek, mau baik yang sudah dilakukan, dia tidak melihat satu rekam jejak prestasi, tapi pokoknya ini. Nah, ini susah, Pak. Akhirnya akan ribut nanti dengan orang yang tidak sependapat dengan dia. Kenapa? Karena mindsetnya itu keliru, cara berpikirnya. Nah, mindset ini akan menentukan masa depan seseorang. Jadi hati-hati dengan mindset kita. Jadi paling bagus adalah jangan fix mindset. Ya, aku seperti yang dulu tidak mau berubah. Ya. Aku masih seperti yang dulu. Jadi harus punya growth mindset yang bertumbuh sesuai dengan keadaan, sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan perkembangan. Nah, itu nama growth mindset. Growth mindset ini bisa dapatkan dari pergaulan, dari baca buku, dari lihat film-film atau lihat video atau di YouTube yang motivasi. Itu akan bertumbuh, dikasih makan pikiran kita, mindset kita, pikiran. Jadi growth mindset itu bertumbuh. Nah, growth mindset ini tidak bisa bertumbuh dalam waktu instan begitu saja, Pak. Harus latih proses baik secara teori maupun secara praktek yang dia alami. Ya. Nah, orang-orang yang punya growth mindset ini orang-orang yang akan sukses. Langkah perubahan itu akan sukses. Nah, yang kedua, yang ketiga, habit kita, kebiasaan jelek kita harus rubah, Pak. Misalnya kebiasaan jelek, kalau janji sama orang tidak ditepati. Nah, itu harus berubah. Itu akan menghilangkan kredibilitas seseorang. Ya, janji selalu datang terlambat. Orang sudah tungguin dia semua. Nah, itu yang kebiasaan jelek. Terus kebiasaan jelek lagi apa? Suka menunda-nunda. Ya, contohnya, misalnya member-member kita, kebiasaan jeleknya apa? Kadang tutup poinnya di akhir 1 hari sebelum tutup
bulan. Nah, ini kan resikonya tinggi sekali. Itu kan kebiasaan tidak bagus. Kalau dia bisa tutup poin belanja di awal bulan, kan dia bisa jualan, bisa dapat bonus, jualan, dapat bonus. Akhirnya kan poinnya lama-lama lebih dari 100 poin. Nah, ini aplikasi dalam bisnis kita ini, itu ada kebiasaan yang tidak baik, menunda-nunda. Jadi, hindari kebiasaan jelek ini. Ya, terus kebiasaan jeleknya apa lagi? Ya, tadi yang baik, suka cari alasan. Nah, orang-orang yang biasanya males, tidak mau, itu selalu cari alasan. Tapi orang-orang yang terbuka dengan kemajuan atau apa, dia selalu cari tantangan. Nah, ini kebiasaan ini harus berubah, Pak. Nah, ada satu pepatah, ada satu bijak mengatakan ini, Pak. Setiap orang punya kebiasaan baik. Setiap manusia itu punya kebiasaan baik, juga punya kebiasaan jelek. Ya. Nah, tergantung kebiasaan baiknya itu bertumbuh atau kebiasaan jeleknya itu bertumbuh, tergantung dari pergaulannya. Nah, jadi pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita punya kebiasaan baik, kita bergaul dengan pergaulan yang buruk, nah kita akan ikut-ikutan, Pak. Pasti. Misalnya kita ada orang yang disiplin, terus kita pergaulan kita dengan orang-orang yang tanda kutip sembarangan, tidak pernah disiplin dan segala-galanya, lama-lama kita jadi begitu. Nah, jadi hati-hati dengan pergaulan. Orang bijak selalu bilang gini, siapakah diri Anda masa depan Anda ditentukan dua hal. Buku apa yang Anda baca, dengan siapa Anda bergaul. Anda bergaul dengan orang sukses, Anda akan jadi orang sukses. Buku pengalaman orang sukses, Anda jadi sukses. Tapi Anda baca buku-buku novel, buku-buku cengeng, buku-buku yang fiksi, buku-buku yang tidak ini, Anda akan jadi seperti itu. Gitu, Pak. Jadi perubahan itu continue. Makanya yang paling bagus adalah milikilah growth mindset yang bertumbuh terus cara berpikirnya. Jadi jangan tetap aja menurut dia paling benar, ya itu aja gitu. Ya, jadi sudah kita bahas sebenarnya ya, perubahan secara kondisi, perubahan secara personality, kemudian perubahan seperti apa lagi yang sebenarnya dibutuhkan di era-era saat ini, Pak. Dan secara personal sudah, kemudian kondisi sudah ya. Nah, apakah Bapak punya sebuah rumusan-rumusan fondasi dasar seperti apa yang mampu mendukung kedua perubahan itu untuk masa yang akan datang ini? Ya, tadi saya sudah singgung, Pak, bahwa perubahan itu satu, kita harus berani melangkah. Ya, jadi kalau kita mau bicara strategi apa, satu, harus berani melangkah. Karena tidak ada jaminan apakah perubahan itu pasti lebih baik, belum tentu. Ya, tetapi minimal kita harus berani dulu melangkah dengan segala konsekuensi, dengan segala resiko. Kedua, kita minimalkan. Sekarang kan bisa perubahan-perubahan ini kita bisa jalankan itu dengan meminimize, yang mengurangi resiko-resiko terjadi. Contohnya, kita sekarang belajar tuh instan, Pak. Instan dalam arti tidak lagi harus baca buku yang setebal ini. Mungkin pengalaman orang ada yang setebal itu dituangkan dalam kesaksian dia, pengalamannya mungkin dalam 1 jam. Nah, kita bisa belajar di sana praktisnya, yang disebut dengan ATM, ya, amati, tiru, modifikasi. Ya, nah ini akan bisa membuat kita ini menghindari resiko-resiko negatif ya dari perubahan itu sendiri. Nah, yang paling penting berani dulu, Pak. Banyak orang yang tidak berani. Ya. Nah, kedua, setelah kita berani melangkah, apa yang kita harus lakukan? Persiapkan diri kita. Ya. Banyak orang mentalnya nggak siap. Perubahannya dia mau berubah, ya, tapi mentalnya belum siap. Istilahnya ada orang yang bilang ini takut kalah. Nggak ada orang yang bilang takut menang, takut kalah. Mau menang tapi takut kalah. Jadi mereka belum siap dengan kekalahannya. Ya, pada kekalahan itu ada proses belajar untuk menang. Kegagalan itu ada proses untuk sukses. Jadi nggak ada orang yang gagal, ya, tidak sukses kecuali dia tidak bangkit. Nah itu. Tapi tidak ada orang yang sukses tanpa kegagalan. Pasti ada. Kegagalan itu merupakan pengalaman yang harus kita belajar, kita lewati, dan kita mau berubah untuk lebih baik. Ya, jadi kadang-kadang kenapa orang takut itu karena itu, Pak. Terus apalagi trauma. Nah,
ini dia. Banyak orang tidak mau berubah karena apa? Trauma. Trauma itu sebenarnya bukan segala-galanya. Ya, misalnya contohnya ada orang trauma makan ikan terus alergi, ya, alergi, makanya begitu dia lihat ikan trauma gitu kan, nggak berani makan ikan, ya nggak bisa lah, ya itu makanya trauma itu harus diatasi. Cara mengatasinya bagaimana? Lakukan lagi aja, makan lagi ikan, ya kan? Jadi jangan satu kejadian itu membuat orang jadi trauma. Pernah ditipu orang, begitu dengar orang ngajak orang, aduh nggak mau lah, nanti sama seperti itu lagi gitu kan. Nah itulah orang-orang yang kadang-kadang tanda kutip alergi dengan MLM. Kenapa? Karena punya trauma, masa lalunya dibohongi orang atau tetangganya atau keluarganya, ya kan. Nah inilah kadang-kadang trauma itulah yang seringkali membuat orang tidak maju, tidak mau berubah. Ya, coba lagi, berubah, coba lagi, ngapa? Nah, cuma harus lebih hati-hati. Jadi misalnya dulu pernah diiming-imingin orang, itu harus belajar. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang memang tidak mau belajar, Pak, tidak mau berubah. Ya, terutama pemain-pemain money game ya, pemain-pemain money game terus saja berkecimpung di sana. Dia berharap suatu hari dia akan dapatkan. Dia berharap suatu hari dia akan menang lotre kan, jadi orang kaya gitu kan. Nah ini yang parahnya gitu. Jadi saya selalu katakan di dalam bisnis MLM itu kenapa saya bilang bisnis yang terbaik, karena bisnis MLM itu bukan hanya dapat duit saja. Salah kalau orang punya pemikiran, oh kamu di MLM tujuannya sudah dapat duit saja. Keliru. Buat saya bukan hanya sekedar duit pasti dapat. Apapun kita lakukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh serius, fokus, pasti dapat duit. Masalahnya di MLM adalah bukan hanya duit saja, kita bisa banyak belajar, karena itu proses belajar, dan bisnis MLM itu bisnis dinamis, berhubungan dengan manusia. Kita bisa belajar banyak dengan manusia, termasuk kita bisa belajar dengan orang sukses, dan juga kita bisa belajar dengan orang gagal. Ya, nah jadi tidak mesti harus selalu dengan orang sukses. Orang gagal kita bisa belajar supaya kita tidak gagal. Nah, kalau kita belajar dengan orang sukses, supaya kita sukses. Kalau kita belajar dari orang gagal terus, supaya kita jangan gagal. Iya. Jadi, kalau gagalnya gini, polanya orang yang sering kena tipu. Pasti dia tergiur dengan tanda kutip kerakusan, tamak, pengen cepat kaya. Ini pasti. Greedy. Kedua, greedy. Jadi kita belajar, kenapa orang bisa. Terus kedua, dia orangnya tuh tidak pernah selidiki dulu, begitu ngomong tuh. Ketiga, saya juga belajar Pak, termasuk saya juga belajar, saya juga punya kelemahan, saya orangnya mudah percaya orang. Ya, saya orangnya mudah percaya orang, nggak terlalu banyak cukup, tapi dengan kejadian-kejadiannya saya lebih waspada lagi. Jadi ada harga yang harus dibayar lah. Kedua, saya tipe orang yang tidak langsung curiga orang gitu kan. Jadi kadang ada orang sudah ingatkan, Pak, hati-hati Pak, Bapak punya karyawan nih, hati-hati Pak, punya kecenderungan. Saya nggak percaya. Masa sih? Di depan saya kan ngomongnya enak, bagus-bagus gitu. Jadi itu saya harus akui kelemahan saya. Dan kelemahan saya itu memang orangnya nggak langsung tegas gitu kan. Jadi karena saya lebih banyak nggak enakan gitu. Nah, tapi dengan kasus lewati kasus ini saya belajar Pak. Sekarangnya saya lebih hati-hati. Begitu ada gini, saya langsung konfirmasikan gini. Nah ini kejadian Pak, akhirnya saya harus di ya tanda kutip lah, ini satu anugerah lah buat saya juga, sadarkan saya, ya kan. Nah ada mantan iya Pak, yang dulu ya. Jadi memang kadang-kadang ya orang sudah ke sisinya, tapi saya bilang tapi karena gini Pak Bram, saya sudah punya prinsip satu, sejahat-jahatnya penjahat, suatu hari penjahat itu bisa bertobat jadi orang baik, dan bahkan kalau dia bertobat dia menjadi orang yang sangat baik. Nah itu ya, jadi manusia itu ya suatu hari misalnya karena dia dijamah Tuhan, disentuh Tuhan, dipakai Tuhan, dia berubah drastis. Nah saya punya pikiran gini, masa sih, saya tahu beberapa orang yang dulu kerja di saya,
Saya tahu dapat Pak, hati-hati dengan orang ini Pak, suka menjelekkan orang Pak, hati-hati dengan orang ini Pak, tidak jujur, suka main duit Pak, hati-hati Pak dengan ini orang di depan ngomong yang manis gini. Tapi ya udahlah, itu kan dulu. Saya bilang ya itu kan dulu. Ya sekarang ini kan ya mudah-mudahan lah cakap bisa merubah orang itu. Suatu hari dia bisa bertobat. Ya kan? Saya punya pemikiran gitu. Saya nggak punya curiga yang ini. Ya saya baikin. Ternyata akhirnya saya yang salah Pak. Bukan mereka yang salah, saya yang salah. Kenapa? Mereka tidak berubah. Jadi pikiran, cara berpikir saya itu keliru waktu itu. Terus suatu hari dia kan bisa bertobat. Ternyata nggak bertobat namanya orang ini. Jadi akhirnya sekarang juga saya nggak berani lagi mengatakan itu kasih. Ya, jadi kita harus lebih waspada. Tapi bukan berarti kita trauma dengan tidak ini orang nggak juga. Ya. Nah, itu yang saya mau katakan, akhirnya betul kondisinya lebih parah Pak. Bahkan mereka sudah konspirasi. 2 tahun sebelum mereka keluar, mereka udah obok-obok gitu kan. Sayanya aja yang terlalu percaya, nggak curiga. Luar biasa ya. Jadi pada kesempatan hari ini kalau kita bicara perubahan, memang ada perubahan intern, eksternal, dan juga perubahan yang berhubungan dengan masyarakat umum. Nah, tapi di sini kita akan berbicara perubahan dari sisi seorang perempuan, Pak, karena perempuan yang satu ini memang getol sekali untuk berubah. Siapakah dia? Ibu Armayani, selamat pagi. Selamat pagi, Bli. Selamat pagi, Pak Cia. Semangat pagi, salam sukses. Ya, silakan, Pak. Bu. Halo. Ya, silakan. Maaf, Pak Cia. Intinya kan kalau kita mau sukses di era ini, kita harus kerja cerdas dan berani mencoba atau melangkah. Untuk hasilnya yang kemudian biasanya kan hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha ya Pak. Nah sekarang untuk mensupport atau mengubah karakter staff tadi kan biasanya anak-anak kita ya Pak, biasanya aku memang sudah begini mau apa lagi, mau diapain lagi kan gitu biasanya. Nah saya mungkin mohon petunjuk Bapak ya, Bapak kan biasa menghadapi member-member yang banyak, mungkin ada di antaranya seperti itu. Nah bagaimana cara kita mensupport atau mengubah karakter itu untuk dia berani untuk mencoba. Terima kasih Pak, selamat pagi. Terima kasih Bu Armayani. Silakan Pak, pertanyaan dari seorang ibu di Jogja, silakan. Ya, terima kasih Bu Armayani, ini setiap kali ngefans sama Bapak ini. Bu, memang tidak gampang Bu. Seringkali orang menggunakan kan karakter saya sudah begitu, habit saya sudah begitu. Apakah kebiasaan itu bisa berubah? Bisa Pak, bisa Bu. Jadi habit itu kan terbentuk dari mana? Dari perasaan seseorang, perasaan itu mengubah jadi pikiran, pikiran itu jadi perkataan, perkataan jadi perbuatan, perbuatan yang sering dilakukan kan menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan yang terus menerus itu akan membentuk satu karakter. Karakter itu akan menentukan nasib seseorang ke depannya. Jadi sebenarnya bisa, cuma memang perlu waktu. Kedua perlu satu proses. Ya satu proses, karena kadang ada orang yang berubah karena terpaksa, ada orang yang mau berubah karena kesadaran. Nah ada dua. Jadi perubahan itu bisa karena perubahan karena kesadaran kita bahwa berarti ini tidak baik. Misalnya bisa rubah nggak? Bisa. Misalnya contoh ada orang punya kebiasaan jelek, janji semua orang selalu tidak tepat waktu. Apakah bisa berubah? Nggak bisa bilang Pak itu sudah kebiasaan saya begitu, Bu. Bisa nggak? Bisa. Atau dia sadar nggak bahwa selama ini dia tuh merugikan banyak orang. Saya selalu katakan, waktu itu sangat berharga. Buat saya, kalau selalu janji, saya selalu kasih contoh, tepat waktu. Karena saya nggak mau waktu itu ini merugikan orang lain. Karena kan semua orang sibuk. Ya kan, satu. Jadi apa bisa? Ada orang lelet, saya lihat beberapa member-member saya, leader-leader saya sudah banyak berubah. Awalnya, selalu terlambat. Dia tahu saya akhirnya saking nggak enak hatinya, dia tahu kalau pertemuan dengan saya pasti saya datang bulan bisa. Nah itu contohnya. Yang penting mau nggak kita berubah secara sadar, itu satu. Kedua ada
perubahan yang karena terpaksa oleh suatu kondisi, oleh suatu kejadian, dia mau nggak mau dia harus berubah. Nah, jadi sebenarnya perubahan itu bisa, cuma kebanyakan orang itu udah nyaman dengan kondisinya. Biasanya orang yang suka janji nggak tepati, dia sudah nyaman, dia tidak merasa bersalah. Nah, itu yang celakanya. Kalau ada orang sudah melakukan satu kebiasaan jelek, tapi dia tidak merasa itu bersalah, nah itu yang bahaya. Kita harus kasih tahu dia, ya bisa Bu. Nggak ada orang, oh saya udah kebiasaan gini. Enggak, semua bisa, cuma mau tidak. Tentu tidak nyaman. Ya, perubahan itu tidak nyaman. Awalnya tidak nyaman, tapi lama-lama perubahan itu membawa ke arah lebih baik. Yeah. Nah, jadi seperti tadi Bu Almenes, kerja itu bukan hanya kerja cerdas Bu. 3 Bu. Kerja secara fisik itu perlu kerja keras. Kerja secara otak itu kerja cerdas. Kerja secara hati, kerja ikhlas. Jadi 3 ya. Nah, kenapa harus kerja dengan hati ikhlas? Supaya Pak, kita bisa melupakan, kita bisa memaafkan satu kejadian tidak enak terhadap diri kita, dan kita bisa move on. Kalau kita tidak kerja dengan hati, orang susah move on. Jadi selalu tetap aja dengan prinsip dia. Nah, itu susah. Ya, jadi ada orang yang dulu pernah berhasil terus gagal, terus dia selalu melihat dulu, atau orang yang pernah ditipu, dia selalu ingat itu terus, jadi selalu mau lakukan apa terus. Nah, itu susah move on. Ya, kemudian sekarang ada pertanyaan dari Pak Tata Prabu, pengaruh tontonan televisi. Kalau kebanyakan kan televisi sekarang ini isinya dramatis. Nah, makanya menurut dia akan menjadi pribadi melo. Kalau Pak Afi sendiri, pengalaman Pak Afi bagaimana menonton atau tips menonton sesuatu yang bermanfaat seperti apa? Ya. Oke, terima kasih Tata. Memang kalau kita lihat, memang itu pengaruhnya besar, media TV yang apa. Tapi sekarang kan banyak hal-hal yang positif. Kita bisa lihat di YouTube channel, ya, saya lihat banyak perkembangan ini, bagaimana podcast yang wawancara dengan orang-orang sukses, banyak kita bisa belajar. Bukan kalau TV memang kadang-kadang, kalau terutama film-film sinetron, film-film yang mellow itu sih memang akan, kalau kita sering nonton terus akan membawa perasaan kita ke arah ke sana. Jadi saya anjurkan mak-mak jangan terlalu sering nonton yang drakor dan sebagainya. Itu akan membawa secara tanpa sadar membangun kebiasaan kita mengarah ke drama itu. Jadi kalau dia nangis, kita ikut nangis, karena itu yang bermain adalah perasaan, bukan logika. Nah, ibu-ibu kan lebih banyak main perasaan. Kalau ada sambungan sinetronnya ya ditunggu sampai besok, ditunggu. Yang satu, kedua itu bisa terikat Pak, Iya. Pak Bram. Film seri itu bisa terikat orang, karena orang penasaran. Manusia itu setelah diselidiki punya penasaran cukup tinggi. Penasaran, termasuk saya orang yang suka penasaran juga. Jadi saya selalu coba, misalnya ada restoran baru, penasaran pengen tahu enak nggak sih, nah, saya coba lah. Itu kan resiko kan, kita kan nggak tahu harganya mahal tidak, enak tidak, ya, tapi coba. Begitu enak ya kita makan lagi, begitu nggak enak ya tinggalin. Nah, itu kan tapi penasaran kan. Jadi saya selalu penasaran. Nah, sama film itu selalu hebat, sutradaranya itu hebat. Yeah. Sutradaranya hebat. Begitu seri lagi, dia buat orang penasaran, setelah ini apa yang terjadi. Kita pengen tahu apa yang terjadi nih, nonton lagi. Begitu nonton lagi, nanti akhir apa yang terjadi lagi. Jadi orang nggak akan habisnya. Makanya habisin waktu aja. Iya. Kemudian dalam hal buku sekarang ya Pak ya. Di satu sisi buku sudah nggak memiliki daya tarik lagi karena melihat tebelnya sudah orang mikir ya. Kemudian generasi muda juga apalagi lihat tebelnya dia mungkin tidak dianggap lah bahasanya. Nah, kemudian bagaimana caranya agar tetap mendapatkan informasi, tapi ini informasi yang bermanfaat bagi anak muda, sehingga ada kondisi-kondisi di mana ketertarikan anak muda ini begitu besar terhadap bisnis ya. Katakanlah bisnis yang digeluti oleh orang tuanya, atau bisnis yang sedang tren saat ini yaitu di PT Cakap, yaitu Blesti. Nah, seperti apa itu Pak? Ya, sebenarnya buku itu tetap masih menarik Pak.
tetap ada yang baca, Pak. Kalau nggak ada yang baca kan nggak mungkin terus Orang ada bikin ya. penerbit baru, orang tulis buku, tetap ada. Kalau saya katakan, cuma kan ada orang yang memang sukanya praktis, ada orang yang buat buku, tetap ada, Pak. Nggak bisa bilang nggak ada. Cuma memang informasi yang sekarang begitu cepat, orang ini sebenarnya ya kecuali gini ya, buku-buku tertentu yang memang dia, tapi kalau buku-buku yang umumnya dia bisa dapatkan dari sarinya, inti sarinya kan. Nah, memang tidak banyak ya. Saya pribadi itu tidak suka membaca, jujur. Saya kalau baca buku tebal itu pusing, nggak. Saya lebih suka belajar praktisnya, ya, podcast dan juga gini, karena kita tahu intinya gini kan, buku ini kan itu kan ditulis lengkap. Tapi kan orang yang nulisnya kalau dia misalnya di wawancara di podcast itu kan intisari. Nah, jadi beda, karena saya bukan orang akademis, saya ini dari dulu juga karena saya dulu ke kuliah tuh kalau soal ini males tuh ya kan. Jadi yang suka yang praktis-praktis. Maka hari ini saya senang di ML, tapi belajar banyak praktisnya, lebih banyak belajar di lapangannya, belajar membaca karakter orang gimana, cara melihat cara dia berpikir, mindsetnya apa. Jadi kadang-kadang saya selalu candain, Anda punya rencana apa, saya udah tahu gitu, kira maunya gini intinya. Jadi dari pengalaman itulah secara praktisnya. Tapi anak-anak muda sekarang ini bisa banyak dapat sumbernya, banyak sekali, Pak. Ya, sumbernya kenapa? Karena buku ini kan sekarang ini kan sudah sangat menarik, beda dengan buku-buku dulu. Ya, buku-buku sekarang ini banyak orang suka menulis bukunya tipis tapi to the point-nya. Ya, nggak kayak dulu tebal-tebal gitu kan. Nah, kedua, sekarang ini kan banyak beda buku, banyak pengupasan dan sebagainya. Jadi banyak orang bisa belajar. Nah, anak-anak muda sekarang ini canggih, Pak. Ya, sekarang kita lihat ada apa-apa dia langsung jaringnya langsung tanya Mbak Google. Jadi semua bisa didapatkan, Mbak mau tanya apa aja di Mbak Google dijawab gitu kan. Iya, Pak. Ini ada Pak Tata Prabu yang akan urun rembuk juga. Saya harapkan kawan-kawan ataupun leader-leader yang lainnya berkenan untuk urun rembuk juga di sini ya tentang perubahan. Nah, sekarang salah satu di antaranya Pak Tata Prabu, silakan. Ya, selamat pagi Presdir. Salam perubahan besar, berkah Mesari. Ya, kebetulan di studio Alam ini ada beberapa leader yang sedang menonton acara kita, Pak. Jadi mereka minta saya untuk bertanya kepada Presdir mengenai kondisi yang terjadi saat ini, yaitu penyakit yang menderita anak-anak, Pak, terutama gagal ginjal akut. Nah, ini korbannya sudah mencapai 200 anak-anak dan hampir 50%-nya dalam keadaan meninggal, Pak. Sehingga menimbulkan keresahan daripada ibu-ibu, terutama mak-mak, karena IBI juga mengumumkan beberapa kali dan hari ini juga diumumkan akan menarik semua obat-obatan yang berbau sirup. Nah, terutama ada 2 zat yang dikatakan menjadi salah satu penyebab daripada gagal ginjal itu. Nah, pertanyaannya yang ada di kami sekarang ini yang dimintakan untuk ditanyakan adalah mengenai fungsi daripada teh itu sendiri sebagai salah satu khasiat sehatnya mencuci daripada atau menguras daripada ginjal. Nah, bagaimana menurut Presiden dalam hal ini? Karena sekarang kan kecenderungannya mereka menggunakan cara-cara alami, back to original movement, yaitu seperti dikompres dan menggunakan bawang dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan teh kita ini? Mohon dijelaskan karena penjelasan ini akan menjadi sangat penting buat kami semua yang bertanya, terutama akan digunakan juga untuk share kepada klien-klien yang selama ini penikmat teh. Demikian Presiden, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas segala dukungan, perhatiannya, dan atas segala fokusnya terhadap kami khususnya di Bali. Demikian Bro Bram, terima kasih. Terima kasih Pak Tata. Salam besar, berkah Mesari. Terima kasih Pak Tata, dan silakan Pak kalau sudah mendengarkan bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Tata. Salam besar kembali di Bali. Ya. Memang ini satu fenomena yang kita lihat anak-anak muda sekarang. Kadang-kadang saya juga satu sisi prihatin melihat lifestyle anak-anak muda, pola makannya. Anak-anak muda nih sekarang ini selalu ikut-ikutan, yang penting tren.
bukan lagi kesehatan. Yang penting keren, ya. Minum yang bersoda keren, minum sesuatu yang bubble keren, ya. Jadi kebanyakan kalau saya lihat anak-anak muda sekarang ini banyak minuman-minuman yang itu bukan lagi mementingkan kesehatan, tapi lebih mementingkan gaya dan nikmat. Itu dua, ya. Yang penting nikmat lah, manis, nikmat gitu. Ya, itu sangat bahaya sekali terhadap ginjal. Ya, kita tahu bahwa ginjal adalah organ yang sangat penting. Kalau terjadi apa-apa di ginjal sampai cuci darah, itu habislah. Ya, ginjal itu penting, perlu dijaga betul-betul. Ya, nah kebanyakan anak-anak muda tidak menyadari. Dan dia katakan, loh saya udah minum dari kecil nggak ada apa-apa. Nah ini yang seringkali terjadi. Orang penyakit itu tidak akan timbul dalam waktu cuma sebulan, 2 bulan, tidak, bertahun-tahun. Ya tergantung fungsi ginjalnya masih bagus, nah kalau nggak ya cepet. Nah jadi sekali lagi saya anjurkan orang tua memang kadang-kadang terus terang kita nggak bisa banyak melarang mereka, ya terus terang. Tetapi satu, kita bisa sadarkan mereka. Saya selalu katakan gini, kalau saya punya prinsip ini, saya tidak bisa menjaga makanan masuk ke mulut saya. Apakah itu pasti alami? Tidak. Banyak makanan-makanan lezat, ada pewarnanya, ada penikmat, ada perasanya, ada MSG-nya dan sebagainya kan. Saya nggak bisa mencegah kecuali makan di rumah. Tapi saya lebih banyak makan di luar daripada makan di rumah. Bertanya. Nah, yang saya bisa pastikan adalah satu, saya pastikan setiap minuman yang masuk ke mulut saya harus selektif. Nah, minumannya ini Pak Bram. Ya. Black tea. Ya. Ya, saya hindari Coca-Cola, Pepsi Cola, badak, apa-apa yang lainnya saya hindari. Ya, wine sekali saya minum. Ya, kalau lagi ada tamu ke luar negeri minum wine, ya minum. Saya nggak ada bir, kalau ketemu teman-teman ya aja minum sekali minum bir, sekali, ya kan. Nah, tapi yang lain saya tidak hindari. Saya selalu nih, bahkan saya orang bilang saya sangat fanatik, betul fanatik, bukan alasannya. Saya kalau kemana-mana saya bawa tas saya minta air putih panas. Ya biarin orang fanatik ngapa? Kecuali kalau tidak ada sampai nggak ada air panas, terpaksa saya minta air putih aja, air mineral, air botol, ya kan. Nah itu menghindari. Ya kenapa rasanya udah beda, kalau saya udah minum black tea, minum teh yang lain disuruh udah rasanya nggak enak. Ya belum lagi cerita manfaat. Jadi untuk Pak Tata, kenapa wajib minum black tea? Karena black tea itu mengandung antioksidan yang cukup lengkap, dan fungsi utama daripada black tea ini ya dia meningkatkan daya tahan tubuhnya, daya tahan tubuh. Orang bisa sakit karena pada saat daya tahan tubuhnya lemah. Itu satu, itu ya bisa alergi, bisa apa pada saat tubuhnya lemah. Kalau tubuhnya kuat, dia bertahan melawan virus, melawan radikal bebas. Ya, kedua, black tea ini fungsinya adalah memperbaiki fungsi. Salah satu yang diperbaiki adalah fungsi ginjal. Ya, selain fungsi pankreas, misalnya orang yang sudah kena kencing manis, sebenarnya kalau orang sudah kencing manis itu sudah terlambat. Tetapi masih bisa dibantu dengan minum black tea rutin karena dia berfungsi untuk memperbaiki supaya bisa menghasilkan insulin, tapi bukan menyembuhkan. Udah nggak bisa disembuhkan lagi, ya, sehingga aktivitas insulinnya meningkat karena gulanya jadi stabil. Nah itu minum black tea. Terus memperbaiki fungsi ginjal dengan cara diuretik. Jadi kalau kita banyak minum black tea, kita banyak ke belakang buang. Nanti sebentar lagi istilah Pak Bram bacakan, saya udah ke belakang lagi store Pak. Ya, jadi kita kerjanya jadi lebih ringan, jadi lebih bersih. Nah itu yang dia katakan proses detoksifikasi. Makanya sekarang ini sudah mulailah dianjurkan dari bayi, dari anak-anak anjurkan, remaja, orang ininya ya sangat penting. Ya makanya kita sekarang ini kan kemarin kita ada program Millennial Camp, cakap Millennial Camp. Nah kebanyakan mereka ini jarang, tadinya nggak minum black tea, sekarang dengan camp selama 3 hari di cuma pilihannya minum black tea terus, ya lama-lama mereka tertagih. Lama-lama mereka melihat, oh ini bisnis yang bagus peluangnya, lama-lama mereka terlibat. Nah jadi sekali lagi untuk orang tua anjurkan ya nggak bosan-bosan. Saya sendiri pun sering saya ingatkan anak saya, karena anak muda itu susah Pak,
Anak saya sendiri pun kadang wow, kalau disuruh pilih black tea sama pilih teh yang ada gebul-gebulnya, ada bubble, ada apa, mungkin mereka pilih itu. Tapi saya bilang minimal anak minum, mau nggak mau ya dia harus minum gitu. Jadi memang tidak gampang. Kalau untuk orang yang sudah berumur dia gampang, ya, apalagi sudah punya penyakit, itu pasti udah pilihannya black tea. Kalau makanya orang jual black tea itu paling gampang jual kepada orang yang sakit, ya. Kita ngomong apapun dia percaya minum, ya ternyata ada hasilnya kan. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting adalah kita harus menyelamatkan generasi muda. Black tea harus masuk ke generasi anak-anak, mulai dari anak-anak remaja. Itu yang Pak Tata. Ya, jadi kita punya tekad Pak Tata di Bali, program ini restorasi budaya minum teh sehat, black tea, kita tetap kuatkan sama Pak Bram ya, supaya suatu hari generasi muda ini bukan lagi carinya kopi, carinya black tea. Iya, sehat, luar biasa. Nikmat, sehat dan gaya sehat. Jadi memang penyakit ginjal itu fakta atau hoax Pak terkait dengan kemampuan teh hitam black tea untuk meregenerasi ataupun memperbaiki. Nah, seperti apa sebenarnya kesimpulan dari urusan ginjal ini? Ya, itu bukan hoax Pak, ini benar Pak. Karena saya lihat sendiri beberapa kasus ya, orang yang punya kreatininya cukup tinggi ya, itu sampai 4, harusnya yang normalnya kan 0,8. Itu 4 tuh dokter sudah anjurkan harus operasi ginjal. Ya kan, Tuhan menciptakan manusia itu sempurna Pak. Ya, ginjal kita 2, kalau rusak satu masih bisa berfungsi, tapi kalau 2-nya udah rusak, ya habislah, nggak bisa. Caranya bagaimana? Ya cuci darah. Cuci darah itu satu, biayanya cukup mahal, ya satu. Kedua, kalau orang udah ginjalnya rusak, cuci darah udah nggak bisa sembuh, nggak mungkin sembuh lagi, kecuali dia cangkok ginjal. Nah, cangkok ginjal itu mahal Pak. Saya dengar cangkok ginjal, ada teman saya cangkok ginjal ke India, habis berapa M tuh cangkok ginjal. Ke Cina ya, banyak di India, Cina itu ginjal dijual Pak, bisa dicangkok. Okay. Kedua, ya itu benar. Jadi kalau orang nggak punya duit sebanyak itu ya tinggal waktunya aja Pak. Makanya cara yang paling mudah untuk hidup saya itu minum black tea. Itu cara yang paling mudah, paling enak, paling nikmat. Artinya menjadi kebiasaan gitu ya, menjadi budaya gitu. Jadi kebiasaan minum ini yang paling udah nikmat, sehat, murah. Aduh, saya kadang-kadang nggak habis pikir, bingung kenapa orang nggak minum black tea, nggak percaya. Ini percaya, jangan janjikan ini bisa sembuhkan ini, nggak usah minum tuh nikmat. Iya. Ya, jadi sekali lagi itu bukan hoax, itu benar. Ya, jadi akhirnya dia minum black tea terus lama-lama kreatinnya turun banyak, termasuk orang yang kencing batu, ya. Bisa keluar juga dalam bentuk kristal-kristal batu yang sudah dipecahkan. Jadi sebenarnya kalau saya bilang itu amazing Pak Bram, makanya saya bilang ini ada orang ngotot gitu. Saya bilang iya, black tea ada campur CTT, campur tangan Tuhan. Jadi berkat. Kalau udah campur tangan Tuhan mau bilang apa? Orang yang udah penyakit kronis pun bisa jadi baik kan? Karena campur tangan Tuhan. Karena orang itu merindukan, yakin dan berharap pada Tuhan, akhirnya Tuhan pakai black tea sebagai salah satu cara untuk memberkati bangsa-bangsa. Nah itu Pak Bram. Jadi saya boleh katakan bukan 100% black tea-nya hebat, tidak, karena campur tangan Tuhannya itu yang membuatkan black tea ini jadi teh barokah. Jadi sampai hari ini Pak Bram, mau jujur, banyak teh yang mengaku teh mereka lebih baik dari black tea. Tapi nggak ada, tetap black tea itu teh berkat. Yang lainnya tidak jadi berkat. Boleh teh terbaik, boleh teh apapun juga nggak jadi berkat. Kita jadi berkat buat banyak orang. Nah itu bedanya. Iya. Nah tinggal bagaimana caranya sekarang teman-teman kita semua member-member Black Tea konsumen itu pakai, jembarkan, care and share lebih sering lagi ya, sehingga kita mau buat target kita 1% penduduk Indonesia minum Black Tea, supaya Pak Bram ini, Pak Tata ini punya penghasilan bukan lagi jutaan, puluhan juta, tapi ratusan juta Pak. Amin. Ya, itulah yang kita harapkan semua ya. Seluruh di Indonesia mesti menggalakkan sebuah kondisi, yaitu budayakan minum teh dan juga menjalankan bisnisnya.
Dan terlepas dari itu, bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan terkait dengan product knowledge. Kadang-kadang kan dalam perjalanan sebuah produk itu ada produk baru, kemudian ada produk lama, atau produk lama yang ingredients-nya itu ditambah. Apakah dalam hal ini Blesti atau produk-produk turunannya itu ada perubahan dari ingredients dan sebagainya? Oke, Pak Bram, jadi kita punya komitmen satu. Blesti adalah produk utama kita. Ya. Karena di Blesti itu banyak sekali mengandung antioksidan yang sangat lengkap, plus kandungan mineral, plus kandungan vitamin-vitamin, sehingga Blesti ini adalah kebutuhan antioksidannya tuh saya rasakan itu cukup. Saya pribadi jarang sekali minum namanya food supplement atau vitamin tambah enggak. Itu satu. Nah, jadi produk-produk yang lainnya semua itu pasti linknya dengan Blesti teh hitam. Misalnya pembalut kita satu-satunya pembalut yang mengandung antioksidan polifenol itu ada. Kaitannya Pak untuk menjaga misfinya, ya. Terus tisu ada antioksidan supaya orang pakai tisu rasanya seger, juga bersih, juga nanti kulitnya jadi bagus, ya, antioksidan. Terus juga apa, sampo, sabun mengandung juga nanti skincare yang baru yang akan keluar bulan depan juga mengandung antioksidan. Sanity spray, ya, yang membunuh kuman, HOCR juga ada ekstraknya. Jadi memang komitmen kita semua itu Pak. Jadi saya tuh kadang-kadang amazing, saya temukan ini betul anugerah Tuhan yang terbesar ya buat saya ini Blesti. Saya lihat kenapa saya berkecimpung di MLM itu udah 35 tahun Pak. Yeah. Banyak sekali produk-produk health, tapi saya belum temukan satu produk untuk semua. Makanya saya selalu katakan Blesti ini manfaatnya tuh sejuta manfaat. Jadi jangan tanya sekali, Pak, penyakit ini boleh nggak, penyakit ini boleh, penyakit apa saja boleh. Oke, minum saja gitu aja. Ya, minum saja. Ya. Bahkan Blesti ini sangat efektif sekali kalau orang itu terlibat secara aktif. Itu sangat efektif memperbaiki mata, Pak. Ada orang tanya, begitu sedang perbaiki mata ada. Iya Pak, saya matanya katarak, saya matanya ini bukan memperbaiki mata pencaharian. Mata pencaharian ya. Iya. Tapi sebenarnya katarak itu kan bisa dengan ampasnya juga ya Pak ya. Kira-kira gimana Pak? Bisa juga bantu. Makanya saya bilang sejuta manfaat. Oh iya. Lakukan saja gitu aja ya. Jangan tanya lagi, lakukan saja. Pak Bang, jangan bilang, percaya, jangan. Saya bilang, Anda nggak usah percaya saya. Tapi Anda minum dan Anda nanti rasakan sendiri baru Anda percaya. Iya, luar biasa. Jadi ini ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan ya, berita nih dari Revi Minda. Mantap Blesti, saya nggak bayar BPJS karena nggak mau sakit. Sejak minum Blesti tidak ada sakit. Blesti jelas beda kelas. Nah, ini urusannya dengan BPJS. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari apa yang diungkap ini, tidak pernah sakit itu bagaimana menjaganya? Nah, sekarang gitu Pak. Ya. Sebenarnya mudah Pak, saya selalu katakan, cuma masyarakat ini perlu disadarkan. Seringkali kan orang selalu bilang, saya kan sehat, nggak perlu minum. Jadi jangan menganggap Blesti itu untuk orang sakit. Salah besar. Justru Anda sehat, Anda perlu menjaga tetap sehat, jangan sampai sakit. Banyak orang punya penyakit, setelah sakit baru dia sadar. Nah inilah, kita tidak henti-hentinya kita selalu ceritakan. Saya sendiri bersyukur minum Blesti. Saya nggak punya penyakit, tapi saya juga nggak berharap saya minum Blesti dari 15 tahun nggak pernah sakit. Nah itu adalah memang itu satu hal yang memang kita harus jaga. Jangan bangga, itu jangan bangga ya. Jadi kita nggak sakit, jangan bangga. Kita tetap jaga, jangan sampai sakit. Nah itu. Nah tapi banyak orang nggak sadar. Ditawarin, mahal. Karena dianggap tuh mahalnya apa? Dengan terpaksa. Tapi kalau dia udah sakit, nggak mahal, orang jual 200.000, 300.000 dia beli karena terpaksa. Jadi hidup ini perubahan itu jangan dipaksa. Perubahan itu dimulai dari kesadaran. Nah, saya mau katakan perubahan itu harus dimulai dari kesadaran. Perubahan untuk hidup lebih sehat dari kesadaran, bukan karena terpaksa. Ada juga orang mau berubah karena terpaksa, sudah sakit baru terpaksa. Ya sudah tabrakan, sudah udah mau mati baru terpaksa sadar. Nah, jangan. Yeah. Jadi perubahan itu harus dimulai dari diri kita secara sadar
dimulai dari hal-hal yang kecil saja berubah, dimulai dari sekarang, jangan menunda-nunda. Nah, maka pasti akan sukses. Ya, jadi langkah-langkah perubahan itulah yang akan menuju kepada kebiasaan baik. Kebiasaan itu yang baik akan menciptakan karakter yang baik. Karakter yang baik itu akan membuat nasib kita jadi lebih baik, jadi sukses. Itu aja Pak Bram. Jadi simple. Jadi orang mau sukses mulai dari hal-hal yang kecil, berubahlah. Gitu. Oke Pak, jadi ini ada sebuah pemaparan dari Pak Tata Prabu mengenai ada 7 kecerdasan baru di era disruption. Semua kecerdasan itu berbasis social oriented. Nah, ini sekaligus juga bolehlah sebagai closing statement menyemangati kita sampai sejauh mana social oriented dari Blesti dalam hal ini PT Cakap untuk membuat sebuah pendekatan sosial yang tinggi dan sebagainya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Tata. Jadi saya pikir sosialisasi itu sangat penting sekali. Ya, jadi tugas kita sesuai dengan bisnis kita, mulut lewat mulut MLM. Cerita ke cerita yang positif, cerita mengenai hal-hal yang membangun manusia yang baik. Jangan cerita mengenai sara, jangan cerita mengenai kebencian, jangan cerita mengenai fitnah orang, jangan. Jadi kita harus membangun komunitas. Nah, lewat apa? Lewat edukasi. Lewat apa? Lewat testimoni. Jadi edukasi itu kita bisa edukasi secara ilmiah maupun edukasi secara kebutuhan orang-orang yang kita edukasi. Nah, testimoni adalah menguatkan. Testimoni itu bukan utama, ya. Karena apa? Testimoni itu tidak bisa dijadikan dasar. Ya, kenapa? Kalau kita lihat, makanya dokter nggak percaya dengan testimoni. Ya, karena testimoni itu ada pribadi ke pribadi. Ya, dokter percaya kalau itu ada evidence based, penelitian bukti. Nah, tetapi testimoni ini nggak bisa diabaikan karena testimoni itu adalah yang dialami. Kalau ada 100 orang kencing manis, 70 orang testimoninya baik, berarti produknya memang bagus. Ya kan, bukan kita rekayasa. Jadi saya berharap testimoni itulah yang kita tularkan, kita ceritakan untuk membuat orang lebih yakin. Kalau orang sudah yakin minum Blesti, pasti memberikan manfaat. Kenapa? Karena dia tidak menolak. Biasanya orang yang merasa gini, ada orang yang ngeyel, ya, ketemu orang yang ngeyel, dikasih ini, biasa aja lah Blesti, gini, itu. Nah, itu orang itu, karena apa? Otaknya itu, mindsetnya itu fixed mindset, langsung menolak. Tapi kita harus bertumbuhkan adalah growth mindset yang bertumbuh terus setiap saat, menerima sesuatu yang baru. Nah, jadi sebenarnya testimoni itu sangat efektif, Pak Bram. Jadi betul, media sosial, lewat komunitas, lewat cerita, lewat apa, semuanya ini kita lakukan. Ya, tujuannya cuma satu, bagaimana Blesti bisa masuk dan bisa menjadi minuman sehat dengan harga yang murah, dengan rasa yang nikmat, dengan memberikan manfaat yang besar kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu tujuan kita. Jadi lewat sosialisasi di lingkungan, kelompok yang lebih besar dan sebagainya. Jadi saya berharap perjuangan kita ini sampai hari tetap tujuan kita bagaimana supaya orang menikmati Blesti, hidup sehat satu, kedua mau nggak selain hidup sehat hidup kaya dan bahagia. Kalau Anda mau hidup sehat, mau hidup kaya dan bahagia, minumlah selalu Blesti dan lakukanlah care and share. Jadi cash, ya luar biasa Pak Afi. Jadi kalau kita lihat waktunya ini memang berjalan dan tidak terasa sekali. Itu pertanda apa Pak? Kalau waktu berjalan tidak terasa itu Pak? Cepat sekali Pak Bram. Ya. Saya pikir baru setengah jam Pak Bram. Saya lihat kan sudah 1 jam, mungkin bisa nanti ditambahin. Karena ini sangat menarik sekali, topik yang menarik. Nggak apa-apa Pak, silakan ditambah aja kalau mau ditambahkan. Gini, Pak Bram, saya semangat sekali ya, yang nonton makin banyak, yang ini komen makin banyak. Jadi gini Pak Bram. Iya, silakan Pak. Jadi sebenarnya waktu itu cepat atau lambat tergantung hati kita. Oh iya. Ya, ada orang gini, penyakit itu kadang-kadang secara fisik memang ada penyakit, yaitu radikal bebas dan juga virus. Itu secara fisik. Tapi juga ada penyakit secara psikis. Ya, tidak secara fisik baik-baik, tapi mentalnya terganggu, pikirannya selalu apa, sehingga orang itu, jadi misalnya ada orang yang punya hati yang dendam, itu bisa penyakit hati beneran Pak. Ya kan? Jadi bisa larinya ke lever, bisa larinya ke mana kan? Karena itu kan memendam sesuatu. Makanya ada orang bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi hati kita perlu gembira.
gembira. Bagaimana caranya gembira? Adalah kita melewati dengan hari-hari bahagia, hari-hari yang bisa berbagi, bisa menolong orang, bisa cerita seperti hari seperti saya merasa waktunya cepat lewat. Kenapa? Senang. Kalau kita senang, waktunya cepat lewat. Tapi kalau kita lagi susah, waktunya tuh kayaknya lama sekali, ya kan? Nah, jadi ini kembali kepada masing-masing. Nah, minimal, saya katakan minimal kalau kita bergabung, berkecimpung di dalam bisnis MLM cakap ini, hati kita akan lebih bahagia. Kita bisa menolong orang, kita bisa menolong diri sendiri, kita bisa dapatkan uang lebih, kita bisa keluar negeri, kita bisa punya motor, bisa punya mobil, punya rumah, sehingga kebutuhan fisik kita sehat, kebutuhan jasmani kita, materi kita dapat, secara rohani kita juga bertumbuh. Kenapa? Ada rasa peduli. Jadi sebenarnya bisnis cakap ini mencakup tiga-tiganya, Pak. Sehat secara jasmani, sehat secara materi, kantong kita sehat, sehat secara rohani. Karena kita punya niat baik untuk menolong orang. Ya, ada orang katakan itu jalankan bisnis blessed itu adalah bagian dari amanah, pahala, bagian dari berbuat baik. Betul. Kita menolong orang selama hidup di bumi ini. Nah, kalau orang itu sudah ditolong kita dan merasa ini, ya itu ya kita bersyukur, nggak perlu kita berharapkan ada balasnya. Nah, Ya. itu. Jadi itu sudah algoritma Tuhan itu, Pak ya. Ya. Dan pada kesempatan hari ini kita berbicara tentang sebab akibat hukum, sebab akibat. Nah, kemudian bagaimana Bapak menyikapi sebuah kekuatan law of attraction yang sering didengung-dengungkan orang, tapi kalau ala pemikiran Bapak sendiri, bagaimana law of attraction itu diterapkan untuk sebuah kesuksesan dan perubahan? Silakan, Pak. Ya, law attraction ini cukup menarik, Pak. Sayangnya saya belum baca bukunya, tapi saya sudah banyak mendengar dan juga ininya. Jadi law of attraction itu di bumi ini, di hidup ini segala sesuatu itu ada daya tarik, ada hukum daya tariknya. Ya, kita misalnya kita selalu memikirkan bagaimana kita bisa menolong orang, itu kan law of attraction-nya itu dengan sendirinya akan membuat kita lebih bahagia. Ya, jadi law of attraction itu sesuatu betul. Kalau kita selalu berpikir yang negatif, negatif itu yang akan datangnya kita. Kita selalu berpikir bagaimana sukses, dapat duit banyak, sehat, itu akan datang kepada kita. Hukum. Ya, karena hukum itu memang ya salah satu hukum tabur tuai, hukum konsentrasi, hukum rata-rata, itu banyak, termasuk law of attraction, daya tariknya. Jadi tergantung apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini akan membentuk karakter kita sehingga akan menjadi apa adanya kita di masa depan. Kalau kita berpikir positif, kita akan jadi orang sukses. Kita perkatakan sesuatu yang positif membangun orang lain, dan kita lakukan sesuatu yang menolong orang, pasti, Pak, itu ujung-ujungnya pasti akan sukses. Makanya saya sebutkan langkah-langkah perubahan itu yang kita harus rubah adalah sesuatu yang negatif dalam diri kita, sesuatu kebiasaan yang jelek, sesuatu pikiran-pikiran yang chicken mindset yang tidak mau berubah, mental yang miskin, mental yang meminta-minta, mental pecundang. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Nah, langkah-langkah itulah yang akan membawa seseorang menuju sukses. Karena sukses itu bukan tujuan akhir, tapi sukses adalah suatu perjalanan. Success is a journey, not the destination. Jadi itu, Pak. Jadi definisi sukses itu adalah proses perjalanan menuju ke arah yang lebih baik, dan bukan hasil yang kita capai. Gitu. Ya. Oke. Luar biasa Ya, hari ini menarik kita sekali, lengkap Pak Bram. sekali bicara perubahan ya. 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 Terima kasih atas kebersamaan hari ini, Pak, karena yang Bapak lakukan ini memang tidak pernah sia-sia, selalu bermanfaat, dan ini kan namanya juga jejak digital, maka segala siaran yang dilakukan hari ini, walaupun sudah sempat nonton, namanya teknologi luar biasa hari ini, ya bisa diulang lagi. Kalau zaman dulu kan nggak bisa diulang berita. Nah, kita bisa mengulangnya, dan silakan diklik lagi setelah acara ini selesai ya, Pak Afi. Terima kasih atas perhatian Pak Afi dan kebersamaan hari ini. Semoga PT Cakap dan jajarannya sukses beserta member-member ataupun mitra-mitra Cakap semuanya. Terima kasih Pak Afi.
Ya, terima kasih Pak Bram, terima kasih juga kawan-kawan Inspra, terima kasih juga mitra usaha cakap yang ada seluruh Indonesia yang sudah menyaksikan. Lakukanlah satu perubahan yang kecil dalam diri kita menuju kepada kebiasaan yang baik, sehingga kebiasaan baik ini akan membuat kita menuju kesuksesan. Ya, jadi sekali lagi salam besar, berkah dan besari, sehat selalu dan bahagia serta kaya raya. Amin. Terima kasih, Sampai Pak. ketemu di minggu depan. Terima Selamat kasih, berkat. Pak. Sukses selalu. Ya, itulah kawan Inspra, pembicaraan kita dengan Presiden Direktur PT Cakap Jakarta. Acara ini akan hadir setiap hari Jumat dengan pembicara yaitu Pak Cia Afianto, Presiden Direktur PT Cakap Jakarta. Nantikan acara selanjutnya di Inspirasi Prabu, dan Anda pun bisa memberikan informasi-informasi sesuatu yang berkaitan dengan keunikan ataupun kelebihan yang Anda miliki, dan Anda bisa menjadi narasumber dalam acara yang hadir di media Inspirasi Prabu, yang sekaligus juga sebagai media partner dari PT Cakap. Dan Anda yang lainnya, kami menunggu informasi-informasi yang unik, informasi-informasi yang membahagiakan, dan yang paling penting dari semua itu adalah kita semuanya melakukan sebuah perubahan ke arah kebaikan. Sampai jumpa.